Andi Aziz berasal dari suku bangsa Bugis dari keluarga bangsawan. Hal itu terlihat dari gelar yang terdapat pada namanya berupa Andi. Keluarganya menginginkan agar Andi Aziz memperoleh pendidikan yang sangat baik. Dengan pendidikan sangat baik itu, harapan besar bagi Andi Aziz untuk dapat memperoleh status sosial yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial. Sejak usia 10 tahun Andi Aziz diberangkatkan dari Bugis Makassar menuju Belanda untuk bersekolah di negeri Belanda. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda berhasil diduduki oleh Jerman. Maka Andi Aziz bersama rekan-rekannya melakukan gerilya terhadap Jerman, perlawanan Andi Aziz pun mampu diredam Jerman. Kedudukan para gerilyawan semakin terdesak, berdampak semakin kesulitan kaum gerilyawan dalam melakukan perlawanan terhadap Jerman. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya negara Eropa yang menjadi pusat perlawanan Jerman adalah Inggris. Maka Andi Aziz pun akhirnya meninggalkan Belanda dan menuju ke Inggris. Di Inggris Andi Aziz menyelesaikan pendidikan militer dengan pangkat Letnan II. Oleh pemerintah Belanda yang berada di pengasingan, mengirim lagi Andi Aziz ke negeri Belanda untuk melakukan perang terhadap Jerman. Setelah misi memerangi Jerman di Belanda selesai, maka pihak pemerintah Inggris mengirim Andi Aziz untuk belajar perang gerilya di Kalkuta. Selesai Perang Dunia Kedua Andi Aziz bergabung dengan KNIL. Pemerintah Belanda membentuk KNIL ini dengan tujuan mempertahankan kekuasaan Belanda di Nusantara. Tahun 1946 Andi Aziz dikirim ke Pelaju, untuk tugas militer oleh pemerintah Belanda. Tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Andi Aziz, maka pihak KNIL berupaya menangkapnya untuk selanjutnya melakukan pengadilan militer terhadap Andi Aziz. KNIL tidak berhasil menangkap Andi Aziz. Andi Aziz melarikan diri dan menuju tempat kelahirannya di Sulawesi Selatan. Ketika Andi Aziz tiba di Makassar tahun 1946, ternyata sudah terbentuk negara Indonesia Timur dengan ibu kota negaranya, Makassar. Andi Aziz bekerja sebagai anggota polisi di negara Indonesia Timur. Dalam waktu yang sangat cepat Andi Aziz memperoleh kedudukan baru sebagai ajudan dari Wali Negara Indonesia Timur. Andi Aziz kemudian dikirim ke Bandung pada tahun 1947, untuk menjadi instruktur tentara KNIL. Karena kontribusinya terhadap KNIL sangat baik, maka pangkat Andi Aziz pun dipulihkan oleh pemerintah kerajaan Belanda dengan pangkat Letnan II. Ketika Andi Aziz pulang ke Makassar, maka Andi Aziz diberikan mandat oleh pemerintah kerajaan Belanda untuk membentuk satu kompi pasukan KNIL di Makassar. Andi Aziz sukses membentuk satu kompi pasukan KNIL, dan pasukan ini menjadi pilar kekuatan militer untuk menopang tegak berdirinya negara Indonesia Timur. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, bentuk negara kita adalah negara serikat. Selanjutnya tentara yang berkuasa di negara bagian adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat disingkat, APRIS. Dan APRIS ini, merupakan peleburan dari unsur TNI berasal dari Republik Indonesia, dan unsur KNIL berasal dari bentukan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia Serikat, berupaya merealisasikan hasil perjanjian konferensi meja bundar, dengan program peleburan KNIL dan TNI ke dalam APRIS. Andi Aziz pun bersedia meleburkan unsur KNIL ke dalam APRIS. Terbukti membawa rombongan pasukan KNIL, di hadapan Komandan APRIS Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Di Makassar terdapat dinamika politik yang semakin panas. Karena masyarakat terbelah antara kelompok masyarakat pro untuk mempertahankan negara Indonesia Timur, dan ada masyarakat anti negara Indonesia Timur. Pro dan kontra masyarakat tersebut terwujud dengan adanya demonstrasi yang sering berlangsung antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Kondisi tersebut mendorong pihak pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Sulawesi Selatan, dengan mengirimkan tentara APRIS yang berasal dari unsur TNI. Jumlah pasukan APRIS yang akan dikirim oleh pusat dari unsur TNI sekitar 900 personel, dan dipimpin oleh Mayor Worang. Berita tersebut mengkhawatirkan kiprah kelompok bekas KNIL di Makassar yang dipimpin Andi Aziz. Maka kelompok bekas KNIL ini keluar dari APRIS, dan membentuk satuan tersendiri bernama, Pasukan Bebas, dipimpin oleh Andi Aziz. Pagi-pagi pukul 5 tanggal 5 April 1950, pasukan bebas pimpinan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. Dalam peristiwa tersebut terdapat korban beberapa TNI, dan ditangkaplah Letkol Ahmad Mokoginta sebagai Panglima Teritorium Indonesia Timur.
Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengultimatum Andi Aziz pada tanggal 8 April 1950, agar Andi Aziz dalam waktu 4 kali 24 jam datang menyerahkan diri ke Jakarta. Andi Aziz datang terlambat ke Jakarta, selanjutnya Andi Aziz ditangkap dan diadili. Dengan menyerahnya Andi Aziz maka pemberontakan ini berakhir. Akibat dari pemberontakan ini, pada tanggal 5 April 1950 Perdana Menteri Negara Indonesia Timur mengundurkan diri. Insinyur Putuhena menjadi Perdana Menteri baru negara Indonesia Timur, yang pro-Republik Indonesia. Insinyur Putuhena mempunyai pandangan politik, keinginannya bubarnya negara Indonesia Timur dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 April 1950 Wali Negara Indonesia Timur Sukawati, menyatakan negara Indonesia Timur lebur ke dalam negara Republik Indonesia. Maka sejak saat itu tidak ada lagi yang disebut dengan negara Indonesia Timur.